Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dan anak-anakku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini marilah kita sama-sama mendengarkan sebuah kisah tentang seorang yang sangat kita sayangi, seorang yang sangat kita cintai, dan seorang yang sangat kita rindukan untuk bersama-sama dengan beliau di surga Allah nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita mendengarkan sebuah kisah dari kelahiran sampai turunnya wahyu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada hari Isnin subuh pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi, bertepatan pada tahun gajah. Kenapa dikatakan pada tahun gajah? Karena pada masa itu pasukan tentara Yaman yang dipimpin oleh Abrahah datang menyerang Ka'bah karena mereka benci dengan Ka'bah dan Makkah. Maka mereka menyerang bersama pasukan bergajah, menyerang kota Ka'bah dan Mekah. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Fil, datanglah burung, segerombolan burung yang begitu sangat banyak membawa batu-batu kecil yang berisi api dan menjatuhkannya kepada pasukan tentara bergajah tadi. Kemudian pasukan tentara bergajah dan Abrahah langsung mati seketika di tempat itu. Pada masa itulah Nabi Muhammad kelahiran Nabi Muhammad SAW dari pasangan Abdullah dan Aminah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada seluruh malaikat-malaikat untuk membuka seluruh pintu-pintu surga, dan seluruh bumi terasa tentram, damai, tenang, angin bersepoi-sepoi, langit terasa indah, semuanya terasa damai. Dan dari seorang kelahiran bayi tersebut keluar cahaya menerangi seluruh kota-kota yang ada di kota Mekah. Dan itulah kelahiran seorang bayi yang belum pernah ada namanya sebelumnya, yaitu Muhammad, yang kelahirannya telah diprediksi dari kitab-kitab sebelumnya seperti kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil, dan juga telah diberitahukan pada nabi-nabi sebelumnya. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim karena semasa dalam kandungan ayahnya telah meninggal dunia. Sudah menjadi kebiasaan orang-orang Mekah pada saat itu, setiap bayi yang baru lahir disusui oleh orang-orang pedesaan. Dan pertama kali disusui oleh Tuwaibah yang menjadi ibu susu pertama pamannya juga yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib. Tidak berapa lama disusui oleh Tuwaibah, kemudian disusui oleh Halimah Tussadiyah yang menjadi ibu susunya keduanya. Kemudian Halimah Tussadiyah membawa Muhammad SAW ke desanya dan disusui di sana. Kemudian sesampai di desanya, kejadian yang sungguh luar biasa terjadi. Tanaman-tanaman tumbuh dengan subur, hewan-hewan berkembang biak dengan cepatnya, sehingga Nabi Muhammad SAW sangat disayangi, sangat dicintai oleh ibu susunya tadi, yaitu Halimah Tussadiyah. Bahkan dianggap seperti anaknya sendiri. Nabi Muhammad SAW di masa kecilnya didatangi oleh malaikat Jibril, dibelah dadanya, dicuci jantungnya untuk disucikan diri dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dicuci jantungnya. Kemudian pada umur 6 tahun ibu Nabi Muhammad meninggal dunia. Dia menjadi anak yatim piatu, dan Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib yang menjadi penguasa orang Quraisy pada masa itu. Tidak berapa lama, pada umur 8 tahun ayahnya, kakeknya pun meninggal dunia, dan Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Talib, yang memiliki anak bungsunya bernama Ali bin Abu Talib. Dalam pengasuhan pamannya itulah Nabi Muhammad SAW belajar bagaimana caranya menyembelih kambing, bagaimana caranya berdagang,
sehingga pada masa-masa remajanya dia tumbuh menjadi seorang remaja yang sungguh sangat luar biasa. Bahkan dia digelari dengan Al-Amin, yang artinya terpercaya, karena kata-katanya yang sungguh luar biasa, kata-katanya yang sungguh penuh dengan hikmah, kata-katanya sungguh penuh dengan ketulusan dan penuh dengan kejujuran. Pada menjelang usia 25 tahun, sebelum dia menjadi seorang Rasul, Nabi Muhammad pergi berdagang, membawa dagang seorang janda yang sangat kaya raya, janda yang mulia, janda yang suci, bernama Khadijah radhiyallahu anha. Pada masa itu, pada masa berdagang, Nabi Muhammad SAW mendapatkan keuntungan yang sangat besar, keuntungan yang berlipat-lipat ganda. Bahkan teman seperjalanannya bernama Maisarah memberitahu hal tersebut kepada Khadijah. Dan Khadijah sangat bahagia, sangat terpesona mendengar kalau Nabi Muhammad mendapatkan keuntungan yang sangat besar, dan memutuskan untuk melamar Nabi Muhammad. Dan akhirnya Nabi Muhammad dan Khadijah menikah, dan mereka dikaruniai 6 orang anak. Anak yang pertama bernama Abdullah, yang kedua bernama Qasim yang telah meninggal pada masa kecil. Anak yang ketiga bernama Ruqayyah, yang keempat bernama Zainab, dan yang kelima bernama Ummi Kulthum, serta yang sebungsu bernama Fatimah Az-Zahra. Menjelang umur Nabi Muhammad 40 tahun, dia datang ke Gua Hira. Dia merenung di sana, merenung keadaan yang ada pada kota Mekah saat itu, yang penuh dengan jahiliyah, penuh dengan kebencian, penuh dengan kebodohan, penuh dengan kezoliman. Nabi Muhammad terus merenung. Dia suka berdiam diri di Gua Hira dan terus merenung di Gua Hira. Dan pada umur Nabi Muhammad SAW 40 tahun, turunlah wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alazi alamal bil qalam. Alamal insana malam ya'lam. Dari 5 ayat tersebutlah menyuruh kita membaca, senantiasa membaca dan menganalisa isi-isi dari Al-Quran. Al-Quran terus beransur-ansur turun. Kemudian pada Nabi Muhammad umurnya 63 tahun, Nabi Muhammad meninggal dunia. Di akhir-akhir hidupnya, Nabi Muhammad berpesan kepada umatnya, "Wahai umatku, jika ingin selamat, berpegang teguhlah kepada 2 hal, yaitu Al-Quran dan hadis." Al-Quran dan hadis inilah yang membawa kita keselamatan hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat. Ingin selamat di dunia, ingin selamat di akhirat, berpegang teguhlah pada 2 hal tersebut, Al-Quran dan hadis. Itulah cerita singkat tentang sebuah kisah dari seorang Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dari kisah ini kita dapat ambil pembelajaran, kita ambil hikmahnya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi, manusia yang mulia di sisi Allah nantinya, baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.